Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Minggu malam hari tanggal 20 Juli 2025. Waktu berjalan terus, biar waktu dengan berjalan terus sama, rohani kita semakin dewasa. Semakin kita lebih dalam dengan Yesus, semakin kita cinta Tuhan. Semakin hubungan kita akrab dengan Tuhan. Sebab tidak ada pegangan sumber kehidupan kita, hanya berpegang kepada kebenaran yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita mau baca Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16 tentang malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar Efrat. Nanti saya mau terangkan sungai Efrat besar itu di perbatasan dengan negara Turki, Suria, dan Irak. Panjangnya kurang lebih 2.800 km, saudara. Dan nanti akhirnya kata firman Tuhan akan terjadi perang yang besar. Akhir segala-galanya, perang Harmagedon. Itu mari kita mencinta Tuhan Yesus. Suatu hari kelak semua yang tertulis dalam Alkitab pasti terjadi. Karena apa yang Tuhan firmankan, iya dan amin. Saat ini tinggal kita bersiap atau tidak. Tapi bagi saya hamba Tuhan, anak Tuhan yang punya kepekaan rohani, mari kita menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang mengerti akan rencana Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Eskatologi bicara akhir zaman, supaya kita mengerti tentang saat ini hidup di dalam akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan sudah tidak lama gini. Mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Yesus, sebagai mempelai perempuan yang berdandan, berjumpa dengan mempelai laki yang sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus selamanya. Dosa lalulah, haleluya, semua hilanglah. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi, haleluya, kelak kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, Bapa yang sangat kita cintai. Kita hidup bahagia di surga selamanya. Amin, haleluya. Di dalam Matius 25 ayat 31 ayat 3 sampai 34, demikian firman Tuhan, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersama yang di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan, yaitu kerajaan surga buat selama-lamanya. Hidup kekal bersama dengan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau lah yang berkuasa
atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Malam hari ini kami membaca firman-Mu. Ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Kuduskanlah hidupku, bentuklah hidupku ya Tuhan Yesus, menjadi serupa dengan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus, Bapakku, Juru Selamatku, sentral hidupku. Di atas segala-galanya kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum kita berbaring istirahat, mohon maaf, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus, biar kita sebagai 5 gadis yang bijaksana, yang punya akal budi, hati yang bijaksana, hidup di dalam firman Tuhan. Karena nanti kata firman Tuhan di Matius 25 ayat 31 sampai 34, saya baca kembali. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Wah, nggak bisa saya bayangkan nanti saudara. Anak Manusia bicara, Yesus akan datang dengan segala kemuliaannya bersama malaikat yang penuh dengan kemuliaan di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dipisahkan seorang demi seorang. Jadi artinya ikut Yesus pribadi, sendiri-sendiri. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, selagi kesempatan saat ini adalah masa kasih karunia Tuhan akhir zaman ini, kita mempersiapkan pribadi, Bapak Ibu masing-masing, suami-suami, istri-istri, anak-anak, gembala-gembala, domba-domba, setiap pribadi. Ayo mari kita sama-sama mempersiapkan diri untuk hidup kudus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya kita kelak menjadi domba-dombanya Tuhan, karena nanti akan dipisah saudara. Ya, kambing-kambing adalah gereja Tuhan, orang Kristen yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, 5 gadis yang bodoh itu masuk di dalam kambing-kambing. Ya, yang tidak taat kepada firman Allah. Kambing beda dengan domba. Kambing suka nanduk-nanduk seperti Yudas Iskariot, suka protes-protes, tidak taat kepada firman Allah. Ya, bandel, main-main dengan dosa, hidupnya tidak di dalam kebenaran Tuhan, mau hidup di dalam kebenaran sendiri yang sesat. Tapi bagi orang-orang yang cinta Tuhan, bagikan domba-dombanya Kristus yang mau dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan, janji Tuhan akan dipisahkan seorang demi seorang, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kiri. Nah, ada perbedaan. Dombanya Tuhan yang hidup di dalam firman Tuhan ada di sebelah kanan, tapi kambing di sebelah kiri. Di sebelah kanan dombanya Tuhan ayat 34. Dan Raja itu kan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Oh, berarti Tuhan sudah mempersiapkan bagi Bapak Ibu bersama saya sebagai domba-dombanya Tuhan. Adalah jemaat yang cinta Tuhan, jemaat Tuhan yang taat kepada firman Allah, yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, mempersiapkan diri kita berdandan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Seperti dalam Wahyu 22 ayat 11, silakan orang makin benar-benar. Nanti ada 2 kelompok kambing. Mohon maaf saudara. Kelompok domba. Domba adalah yang ikut firman Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang cintakan firman Tuhan,
hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku firman, sehingga makin hari makin dikuduskan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tapi bagi orang cemar, najis, fasik, itu menjadi serupa dengan iblis, tempatnya nanti lautan api. Di mana tempatnya? Baca 41. Kambing-kambing sebelah kiri, 41 demikian. Dan dia akan berkata juga kepada mereka di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri kambing. Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikat. Wow. Jadi nanti iblis bersama malaikat-malaikatnya si iblis itu, saudara ya. Bersama orang fasik, orang-orang tidak bertobat, yang jahat main hidup di dalam dosa. Yang nanti kalau kita mau baca, nanti terjadi perang Harmagedon. Ya, ya nanti di ayat 12-16, Wahyu 16. Malaikat yang ke-6 angka manusia. Di situ kedagingan manusia timbul. Ada antikris. Ada roh jahat si iblis, naga. Ya ada nabi-nabi palsu. Semua terjadi peperangan yang besar. Di perang Harmagedon, saudara. Wow. Mohon maaf, saudara. Benar-benar ini akan terjadi. Oleh karena itu mari kita mau takut sama Tuhan. Selagi kita hidup di dunia ini sekali ini. Dari saat ini. Mari kita mempersiapkan diri Bapak Ibu ya. Bersama saya menjadi hamba Tuhan yang setia, menjadi domba-dombanya Kristus, supaya nanti kita layak masuk di dalam kerajaan surga. Kerajaan ini tidak tergoncangkan, yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Seperti tadi di ayat 34, domba-domba disediakan kerajaan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita membaca Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Coba nanti saudara akan terjadi sungai Efrat, sungai besar yang saya terangkan tadi, kurang lebih panjangnya 2.800 km. Membatasi ada 3 negara, ada Irak, ada Suriah, ya. Terus ada Irak, Suriah, ya. Jadi ada 3 negara, saudara, ya. Dan ini sungai besar sekali, ya. Jadi ini akan terjadi nanti perang Harmagedon, ya saudara ya. Oleh karena itu mari kita takut sama Tuhan, kita mempersiapkan diri. Irak, Turki, Turki saudara, saya lupa tadi. Ya perbatasan 3 negara Turki, Irak dan Suriah. Panjangnya kurang lebih 2.800 km. Itu nanti akan kering, dan saat ini memang kalau saya dapat informasinya sudah mulai terjadi kekeringan. So, ini sudah dipersiapkan saudara. Dan kau melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai 3 kata. Ya, ini menyerupai kata. Nabi-nabi palsu, pembohong-pembohong, ya pendusta, penulis iblis. Disebut ada 3, ya. Jadi lawan dari Allah Tritunggal. Ini 3 juga. Trinitas jahat, saudara. Trinitas iblis ini, saudara. Ada 3 juga, saudara ya. Di sini kata menyerupai kata pembohong. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Itu hari Allah yang mengkuasa. Coba ini. Nanti akan terjadi peperangan besar. Selesai, saudara. Terjadi peperangan antara kuasa Tuhan, kuasa kebenaran, dengan kuasa kegelapan si iblis. Ya, termasuk di dalamnya ada nabi-nabi palsu, orang-orang fasik, orang-orang jahat. Bersama si iblis akan terjadi peperangan. Ya, seperti dalam Wahyu pasal 17 14 nanti. Akan terjadi nanti itu. Tapi bagi kita yang cinta Tuhan, ada mereka dipanggil dan pilih dan yang setia, ada kalamin kemenangan, saudara. Ya. Terus berikutnya 15. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Yesus akan datang seperti pencuri. Berbagailah dia yang berjaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluan. Kelihatan kemaluan, mohon maaf, dosa. Penuh dengan dosa, kenajisan, saudara. Mari Bapak Ibu bersama saya mempersiapkan diri kita, memperhati pakaian apa? Jubah kebenaran. Hati kita isi dengan pakaian kebenaran firman Tuhan. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajar Bapak Ibu, mari saat ini mari kita membentuk suatu komunitas ilahi bersama Yesus, hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 16 yang terakhir. Lalu yang mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon bahasa Ibrani
Har itu artinya gunung, saudara. Ya, Megiddo artinya bukit atau gunung Megiddo. Tapi secara geografis ini dataran. Lokasi di Israel, saudara. Kalau saudara pergi ke Israel, kalau pergi ke Gunung Tabor, ya saya sendiri sudah 65 kali ya ke Israel, ya Tabor. Di situ saudara bisa lihat kan itu, ya dataran Megiddo, Harmagedon, besar. Itu bisa terjadi peperangan, ya. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri kita lebih dekat dengan Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Karena apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu akan terjadi. Jadi ini ada peperangan besar antara kuasa Tuhan, kuasa kebenaran, kuasa terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa kegelapan. Di dalam kuasa kegelapan ada nabi palsu, orang-orang fasik, ada kuasa iblis. Semuanya pokoknya orang-orang yang bersama iblis, kuasa kegelapan. Nanti akan terjadi perang yang besar. Waktu mari saudara, ya di daerah timur, ya sebelah timur. Timur ini kalau kita lihat ini di negara timur ada, mohon maaf ya, bisa kemudian negara China, Iran, ya Rusia di daerah timur nih saudara. Turki, ya semua yang negara-negara yang tidak percaya Tuhan. Negara-negara yang hidup di dalam kefasikan. Negara mereka anak Tuhan semuanya itu. Maka kata firman Tuhan, semua bangsa yang dikumpulkan, dipisahkan antara kambing dan domba. Mereka-mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, ikut golongan iblis, akan masuk di dalam peperangan sini. Tapi kuasa Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan berperang ganti kita dengan segala kebesaran kemuliaannya. Dan pasti ada kemenangan buat kita. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Nggak bisa. Untuk itu dari saat ini persiapkan diri kita menghadapi suatu hari yang penuh kemuliaannya bersama Yesus. Akan terjadi nanti seperti dalam pujian ini. Oh glory, glory, sebentar lagi kelak bersama Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi, amin, haleluya, kelak bersama dengan Tuhan Yesus selamanya. Haleluya. Dosa semua hancur lenyap, haleluya. Semua akan hilang, haleluya, haleluya. Hidup bersama dengan Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur, mari jangan lupa berjaga dan berdoa. Mari Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak, persiapkan diri kita untuk lebih sungguh sama Tuhan. Kata firman Tuhan di ayat yang ke-15, supaya kita memperhatikan pakaian kita, rohani kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, bukan berjalan telanjang, tapi berjalan di dalam terang Tuhan. Sebagai pelaku firman, cintakan firman Tuhan, dan hidup mempersiapkan diri kita makin hari makin cinta Yesus, to be like Jesus, sampai suatu hari kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.